Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, bertemu lagi dengan Mas Ilham di channel Gua Saju Seboto. Selamat menonton video-video dari channel Gua Saju Seboto. Sedikit banyak insya Allah bermanfaat. Nah teman-teman, apa sih sebenarnya fungsi utama dari usaha kecil itu? Nah yang pertama adalah untuk menjadi kegiatan ekonomi tambahan. Ya, bisa usaha apa saja, cucian motor, cucian mobil, beternak, jualan es, jualan ciki gitu ya, mie ayam, jualan bakso, persewaan dan lain sebagainya teman-teman. Nah jadi teman-teman, saya ingatkan lagi bahwasanya usaha apapun itu pastinya perlu merintis. Nah, dari keyakinan dan dari keterbatasan kita atau saya dan teman-teman semua yang punya keterbatasan ekonomi, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga dan lain sebagainya, itu bisa menjadi alternatif untuk usaha sampingan. Nah, yang kedua untuk menambah layanan usaha, pelayanan kepada pelanggan-pelanggan di tempat teman-teman. Nah, layanan apa? Mungkin teman-teman itu sahabat-sahabat semua sampean punya usaha warung kelontong, pom bensin mini, atau usaha-usaha yang lain, warung makan, restoran dan sebagainya, seperti ya usaha-usaha yang lain. Itu bisa disandingkan atau bisa dijadikan satu lokasi sehingga itu orang yang menjadi pelanggan teman-teman itu lebih apal, lebih itu di benak mereka itu lebih tidak asing lagi gitu, lebih mengenal teman-teman gitu. Sehingga mereka tahunya sampai itu pengusaha gitu, pengusaha restoran, pengusaha warung makan dan cucian mobil, pengusaha perental alat berat dan cucian mobil gitu. Jadi itu teman-teman, fungsi yang kedua itu namanya itu membranding atau mengenalkan kepada banyak orang, masyarakat luas di lingkungan masyarakat sampean bahwa sampean itu adalah pengusaha gitu. Itu dulu aja. Soalnya kalau sampean orientasi langsung ke hasil besar itu saya rasa untuk modal 10 juta ke bawah itu belum bisa ya. Gitu. Nah, untuk hasil 500.000, 1 juta setiap harinya itu ada caranya sendiri. Dan tentu membutuhkan modal dan manajemen yang lebih matang, perencanaan yang lebih bagus perencanaannya. Nah teman-teman, karena usaha kecil cucian motor, cucian mobil ini bisa menjadi besar, tapi awal mulanya harus sampai itu dalam rangka mengenalkan dulu, oh saya ini sudah menjadi pengusaha cucian motor dan cucian mobil, itu dulu dirintis dulu 1 tahun gitu. Nah, kemudian belajar bagaimana menservis, bagaimana menarik pelanggan. Nah, di tempat saya itu persaingan sangat ketat teman-teman. Ada cucian mobil itu yang harganya cuma 30.000 dan ramai sekali, tiap hari 20 mobil. Tapi kalau teman-teman belum bisa memanajemennya, ya pengelolaannya, itu nanti akan putus asa. Nah, itu bagian dari strategi. Di tengah-tengah kota cuci mobil cuma 30.000. Ternyata untuk pembersihan interior itu nanti ada tarif sendiri, yaitu 10.000. Nah, sebenarnya itu kan sama aja teman-teman, tapi kan banyak pilihannya maksudnya. Nah, cuci saja kolongan interior, kolongan eksterior itu 30.000. Ternyata embel-embelnya itu jika ada penyedotan, pembersihan dalam itu tambah 10.000. Tetapi customer, pelanggan itu kan punya pilihan dia. Kalau cuma nyembur saja, nyemprot saja itu berapa gitu. Jadi yang penting kalimat pertama itu lebih murah memang. Cuci mobil 30.000, cuci motor 10.000 kayak gitu. Tetapi kan nanti ada variasi atau klasifikasinya, motor kecil, motor sedang, motor besar, mobil kecil, mobil besar, pembersihan dalam luar atau sekedar untuk semir ban saja atau untuk hilangkan jamur kaca. Nah, itu bagian dari strategi untuk pemasaran. Gitu teman-teman. Jadi yang terakhir adalah seberapa pentingkah usaha kecil itu?
selayaknya dan seharusnya menjadi hal yang harus setiap orang itu mempunyai usaha sebenarnya. Karena di Indonesia ini tidak bisa mengandalkan sama gaji karyawan, kecuali sampai menjadi DPRD, DPD, wakil rakyat itu beda cerita, bisa korupsi. Kalau sampean kan ini tidak bisa gitu. Jadi pengusaha kecil kan harus pertama jujur, tanggung jawab, amanah, dan juga lebih menservis sama orang gitu kan, lebih menservis. Nah, beda dengan karakter karyawan atau karakter seorang pejabat kan beda. Nah, itu mungkin cara pandang saya seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini pejabat negara, pejabat-pejabat kita kan mensupport. Jadi bagus itu teman-teman. Nah, yang ini mungkin yang terakhir buat teman-teman untuk mendukung, merintis, mengawali, memulai, mendapatkan dan belajar mendapatkan mendapatkan hasil dari usaha kecil. Nah, itu tuh. Karena tidak semua orang bisa belajar. Hanya orang-orang tertentu yang mau belajar untuk mendapatkan hasil dari usaha kecil. Rata-rata orang itu inginnya hasil besar, ya memang betul. Tapi ternyata teman-teman, usaha ini butuh waktu, butuh sharing, butuh belajar, nah gitu. Nah, kebetulan kita punya grup ya, yang dimana nanti banyak teman-teman dan saya sendiri juga termasuk teknisi itu bisa membantu gitu. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga promo dari iPower masih ya, nanti kita jelaskan kelemahan dan kelebihannya.